Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Au kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita haturkan rasa syukur tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkannya, baik nikmat yang sifatnya lahir ataupun nikmat yang sifatnya batin. Nikmat berupa kesehatan, kedudukan, rizki materi atau segala nikmat yang bisa kita indrai, atau nikmat batin berupa keimanan kita, keislaman kita, dan kecenderungan kita untuk meningkatkan kualitas iman dan Islam itu menjadi sebuah ketakwaan. Dan khotib yakin, inilah yang melatar belakangi mengapa kita rela duduk bersimpuh di tempat ini, menyimak khutbah Jumat dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak sisakan sedikit pun untuk kelalaian di dalamnya. Karena kita menyadari detik demi detik saat kita menyimak khutbah Jumat, hati kita sedang disucikannya. Karena ini bagian dari ibadah. Bahkan jika ada sedikit saja lalai, fala Jum'atallah, tidak ada nilai Jumat baginya. Bahkan dahulu ada sahabat yang hanya sekedar mempermainkan kerikil, maka tidak ada Jumat baginya. Ataupun jika kita sekedar mengingatkan orang yang lalai, itu pun tidak ada Jumat baginya. Dan nanti kita sholat 2 rakaat dengan sehusu-husunya. Inilah bagian paling istimewa dari ibadah Jumat, karena kita diringankan dengan 2 rakaat. Dan kita meyakini jika khutbah ini kita lalui dengan sebaik-baiknya, dan sholat 2 rakaat kita laksanakan dengan sehusu-husunya, inilah bagian dari proses disucikannya hati kita. Dan insya Allah kita semuanya termasuk orang yang digugurkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya penyucian hati di surat yang sering kali kita menyimaknya, Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ada ayat yang menyebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka. Jikalah ada kriteria sukses, bahagia, beruntung dan meraih kemenangan, karena aflaha sama akar katanya dengan hayya alal falah, yang artinya menang, beruntung, sukses dan bahagia. Sungguh beruntunglah. Menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia, sukses dan beruntung itu man tazakka, yaitu mereka yang senantiasa menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya, menyucikan dirinya. Dengan cara apa? Allah Ta'ala memberikan cara langsung yang bisa dipraktekkan seketika ketika seseorang ingin menyucikan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla.
Jiwa akan mendapati makanan terbaik yang menjadi gizi terhebat di dalam kehidupan dunia ini manakala ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa tindak lanjut ketika hati itu mengingat Allah? Fasalla. Lalu ia membangun hubungan dengan Allah taala dalam bentuk salat. Membangun kuatus silah billah. Sekokoh-kokohnya hubungan dengan Allah taala hingga ke tingkat cinta. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi dalam proses penyucian jiwa ini ada banyak orang yang terlalaikan karena ada godaan dunia yang tiada henti melingkupi hati seorang hamba, baik itu harta, tahta, atau berupa pujian atau kata-kata yang bisa membuat ia lalai dalam syahwat, kecenderungan hawa nafsunya, yang membuat ia bisa terpeleset karena godaan setan. Atau ia terjatuh dalam hal yang syubhat karena kekurang pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal ketika jiwa itu suci, bisa membangun hubungan terbaik dengan Tuhannya berupa salat, lalu ia bisa mengatasi segala halangan, rintangan dan tantangan yang ada di dunia ini, maka ia ingat tentang tujuan yang tiada pernah ada habisnya kelak ketika kita mendapatkannya, yaitu akhirat, yaitu surga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu dibanding dunia ia jauh lebih baik dan ia lebih kekal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama selaku pewaris para nabi merumuskan 3 hal yang akan membuat kita lebih faham, lebih sadar, lebih yakin dan lebih menikmati proses penyucian hati ini. Ulama mengatakan man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang mampu memperbaiki hal yang tersembunyi dalam dirinya, hal yang rahasia yang tidak diketahui orang lain kecuali dirinya dengan Allah Ta'ala, aslahallahu alaniyatahu, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki alaniyatahu, segala hal yang nyata, yang nampak, yang terukur pada dirinya. Maksud hal yang tersembunyi itu adalah hati kita. Jika hati ini bisa diperbaiki kesadarannya, bisa ditumbuhkan pemahaman terbaiknya, bisa dikokohkan keyakinan paling utuhnya, maka niscaya hati ini akan mendapati segala nikmat yang telah Allah limpahkan di dunia. Dan tidak ada hal yang tidak ditafsirkan kecuali itu akan menjadi sebuah nikmat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ini terjadi maka akan baiklah. Dan Allah yang akan memperbaiki ucapan, sikap, dan tindakan. Hal-hal nyata yang bisa terlihat dari seseorang. Dan itu adalah bagian dari kesimpulan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ala inna fil jasad mudghah. Ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini baik, maka akan baiklah segala hal yang terjadi pada jasadnya, ucapan, sikap, dan perbuatannya. Wa idza fasadat, namun jika rusak segumpal daging ini, fasadal jasadu kulluh, rusaklah segala hal yang menjadi ucapan, sikap, dan perbuatannya. Ala wahiyal qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hari ini yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hati terperbaiki, akan baiklah ucap, sikap, dan tindak seseorang. Arti sebaliknya, jika ada di antara kita masih belum bisa menjaga lisan, masih belum bisa menampilkan sikap yang positif, masih belum bisa menampilkan tindakan yang sebaik-baiknya, itu menjadi indikator kita masih harus terus memproses penyucian hati, penyucian jiwa ini. Lalu para ulama melanjutkan, setelah hati itu tersucikan dan seseorang merasakan nikmat dari keadaan, ucapan, sikap, dan perbuatannya, maka hati itu ingin bertaut, terikat, dan lekat dengan yang paling bisa menghadirkan hal terbaik dalam kehidupan. Bahkan jika perlu, bukan hanya yang baik, yang sempurna. Dan kita meyakini Islam itu sempurna, tidak ada cacat, celah, salah, dan kurangnya. Para ulama mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallahi ta'ala aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Pentingnya penyucian hati akan membuat kita punya akses sebesar-besarnya untuk membangun hubungan dengan Allah Ta'ala, semakin dekat padanya, semakin ridho atas segala ketentuannya, dan semakin bahagia tatkala kita mengingatnya. Apatah lagi ketika kita sholat.
Baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat sebagai ukuran kebahagiaan, ukuran kesukacitaan, ukuran kedahsyatan, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Waju'ilat qurratu aini fis sholati. Kata baginda Nabi, dijadikan puncak bahagiaku, pusat gembiraku, ketenangan hatiku, sejuknya jiwaku fis sholati, ketika aku sholat. Dan ini perkataan beliau yang seharusnya kita contoh. Bukan hanya ucapan, bukan hanya bacaan dan gerakan sholat, namun keadaan hati ketika seseorang sedang sholat. Para ulama menyimpulkan, barang siapa yang bisa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Ta'ala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki segala hal yang terjadi antara dirinya dengan sesama manusia. Kita meyakini dimensi ibadah dalam Islam tidak hanya hablum minallah semata, tapi berdampak pada hablum minan nas. Ketika kita sholat, saat bertakbir, iftitah, fatihah, surat, ruku, iktidal, hingga kita membaca tahiyat, semua bacaan dan gerakan sholat yang kita haturkan adalah sebuah pola yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Namun di akhir sholat, kita semuanya membaca salam, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kanan. Secara fikih ia menutup rangkaian ibadah sholat yang dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Namun secara hikmah, makna, usai kita berhubungan dengan Allah sejak takbir hingga tahiyat, di akhir sholat kita membuat sebuah komitmen, sebuah pernyataan, sebuah doa. Siapa orang sebelah kanan kita yang sudah berbuat baik, memberi manfaat, berbuat positif, ia mendapatkan assalam, damai, selamat, sejahtera dari kita, warahmatullah, dan kita menjadi salah satu sarananya mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan cuma yang sudah berbuat baik, memberi manfaat dan berbuat positif, assalamualaikum warahmatullah, kepada yang sebelah kiri yang pernah berbuat buruk, zalim, berbuat sesuatu yang tidak kita sukai, kita pun menghaturkan assalamualaikum warahmatullah. Semoga selamat, sejahtera dan damai serta rahmat Allah terlimpah padamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hati itu bisa memperbaiki segala hal yang lahir dari diri seseorang dan membuka akses terbaik untuk berhubungan dengan Allah, hingga bukan hanya sekedar dekat, ridho dan bahagia, tapi merasakan cinta kepada Allah Ta'ala, maka terbukalah hal ketiga, kata para ulama, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Hati yang tersucikan bisa membangun hubungan terbaik dengan Allah Ta'ala, akan membuka celah pada setiap ucapan, sikap dan amal, bisa disisipi dengan niat akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal sekecil apapun berupa kebaikan akan kita dapati pahalanya, sebagaimana amal buruk sekecil apapun akan kita dapati balasannya. Itu terjadi manakala orientasi akhirat begitu menguat dan ini berbanding lurus dengan kadar penyucian hati. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan cukupkan segala hal yang menjadi kebutuhan dunianya. Semoga sedikit uraian tentang penyucian hati ini semakin menambah motivasi, semangat dan tekad kita untuk mengaturkan ibadah terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk insan-insan yang disucikan hatinya hingga dosa-dosa kita digugurkannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak salawat pada baginda Nabi, insan terbaik yang paling luar biasa dalam proses penyucian hati, yang paling istimewa menampilkan buah dari penyucian hati, yang paling kokoh dalam beribadah kepada Allah,
dan yang paling lurus orientasinya hanya akhirat. Beliau pernah membaca doa yang menjadi simbol tanda betapa dahsyatnya penyucian hati terkait dengan apa yang bisa kita dapatkan dari Allah Ta'ala sedari di dunia hingga kelak menjadi begitu nyata di akhirat. Doanya sederhana dan khotib yakin semua hadirin pernah mendengarnya atau sudah dawam melafadzkannya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, ini hambamu memohon kepadamu cintamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang yang telah terbukti mencintaimu atau terdorong untuk mencintai orang yang telah mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni au yuballighuni ila hubbika, dan jadikan hambamu cinta kepada setiap amalan yang menjadikan hamba lebih dekat dan sampai kepada kecintaanmu. 3 hal yang diminta: memohon dicintai oleh Allah, memohon untuk bisa mencintai orang yang telah terbukti mencintainya, atau kita dicintai oleh orang-orang yang telah mencintainya, dan kita dibuat suka, berkelanjutan, asyik dengan setiap amal ibadah yang membuat kita semakin dekat pada Allah. Untuk itu mari kita tundukkan kepala kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya permohonan. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyal ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ya Allah, karuniakan pada kami kecintaanmu ya Allah, sehingga kami terus menyucikan hati kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan karuniakan kami agar kami senang membersamai orang-orang soleh yang terbukti telah mencintaimu ya Allah, sehingga semakin kokoh tali ikatan kami kepadamu ya Allah, dan jadikan cinta itu terlimpah pada kami. Dan ya Allah, jadikanlah jiwa-jiwa ini menyenangi segala amal ibadah yang dicontohkan baginda Nabi, sehingga kami sampai kepada derajat Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena ia pangkal dan pokok segala urusan kami. Dan ya Allah, perbaikilah dunia kami, sehatkan kami, cukupkan kami, karena dunia ini tempat tinggal kami saat ini. Dan ya Allah, perbaikilah akhirat kami, lapangkan kubur kami, ringankan hisab kami, jauhkan kami dari api neraka, masukkan kami ke dalam surga, dan perkenankan kami mendapat syafaat dari baginda Nabi ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah sisa usia yang kami miliki menjadi tambahan kebaikan dan ketaatan ya Allah, bukan tambahan keburukan dan kemaksiatan. Dan ya Allah, andaikan jiwa-jiwa ini Engkau kehendaki wafat, jadikan wafatnya tempat istirahat dari segala dosa ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon agar Engkau wafatkan jiwa-jiwa ini dalam keadaan terbaik. Wafatkan jiwa-jiwa ini dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Wafatkan ia ketika sedang beribadah ya Allah. Wafatkan ia ketika sedang berzikir ya Allah. Wafatkan ia dalam keadaan tiada kalimat terindah di akhir usianya kecuali kalimat tahlilmu, la ilaha illallah,
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimussalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.